Berlatar pada abad ke-19 sekitar tahun 1846, cerita diawali dengan memperlihatkan kapal bajak laut yang sedang mengincar kapal kecil pedagang, di mana mereka, para bajak laut, menaiki paksa kapal pedagang dan menghabisi semua kru yang ada di sana. Dan inilah Kapten Connor, sosok bajak laut yang terkenal kejam dan tidak pernah sedekah. Tujuan Connor membajak kapal pedagang adalah untuk mengincar emas miliknya yang telah lama hilang, yang ternyata salah satunya ditemukan di kapal pedagang tersebut. Connor sengaja menyisakan satu orang tetap hidup, yaitu si kapten kapal pedagang itu sendiri yang bernama Boden, untuk dipaksa menunjukkan di mana tempat ia mendapatkan emas tersebut. Set the course, Quartermaster. I set sail for Cayman Brac. 6 hari kemudian kita akan diperlihatkan dengan sebuah pulau bernama Cayman Brac yang dihuni oleh beberapa warga sipil yang hidup dengan damai, di mana kisah akan berfokus pada seorang ibu muda bernama Ersel yang tinggal di sebuah pondok kecil di tengah hutan, sekaligus merupakan istri dari Kapten Boden yang saat ini sedang ditawan. Di sana, Ersel tinggal bersama putranya yang punya keterbatasan fisik dan adik iparnya bernama, kita panggil saja si adik. Karena sering ditinggal berlayar oleh Boden suaminya, Ersel terbiasa melakukan apa-apa sendiri, sekalipun itu adalah pekerjaan seorang laki-laki. Keesokan paginya, tepat saat matahari mulai terbit, Ersel tiba-tiba terbangun saat mendengar suara lonceng yang sengaja ia pasang untuk tanda penyusup. Curiga akan kedatangan orang jahat yang datang ke pondoknya, Ersel buru-buru menyembunyikan putranya di bawah lantai, sementara si adik sudah menghilang entah kemana. Bermodalkan senapan klasik milik Boden suaminya, Ersel pun bersiap menghadapi kemunculan beberapa penyusup yang mencoba masuk ke dalam rumahnya dan... Sempat melakukan perlawanan, Ersel akhirnya tak berdaya saat terus menghadapi dua pria sekaligus. Tak lama, muncullah pria lain yang ujuk-ujuk menanyakan tentang emas simpanan suaminya, sehingga bisa disimpulkan jika ketiga pria ini adalah para bajak laut. Need be you break her bones. Dan benar saja, saat ini Connor dan kru bajak lautnya sudah tiba di pulau untuk mengambil kembali emasnya yang telah lama hilang. Membawa puluhan pasukan yang saat ini masih mendayung menuju daratan, Connor disambut langsung oleh bapak kepala desa yang menanyakan maksud dan tujuannya datang ke pulau ini. Here to offer shelter from the storm. Menyadari Connor punya niat jahat, kepala desa pun langsung berteriak menyuruh wanita dan anak-anak bersembunyi di dalam gereja, sementara para laki-laki disuruh bersiap dengan senjatanya, termasuk sebuah meriam untuk mencegah kru bajak laut mencapai daratan. Sendirian, Connor menghabisi belasan warga lokal dengan cara brutal dan penuh kesadisan yang tepat saat kepala desa sudah berhasil menyalakan sumbu meriamnya, tiba-tiba... Celaka, semua pria dewasa di pulau ini sudah habis dibantai oleh Connor sendirian. Karena tidak punya urusan dengan wanita dan anak-anak, Connor pun membiarkan mereka hidup, sementara si kepala desa, Connor habisi dengan cara keji seperti ini. Tak lama, muncul anak buahnya yang merupakan satu dari 3 pria yang berhasil menyatroni pondok Ersel. Ia mengaku sudah berhasil melumpuhkan Ersel dan mengajak Connor untuk melihatnya sendiri. Have you now? We have subdued the woman.
Di saat bersamaan, Ersel memang terlihat sedang tak berdaya ketika dua bajak laut mengikat lehernya dengan sebuah tali, sampai ketika satu bajak laut menyadari tempat persembunyian putranya, disitulah Ersel mulai emosi dan menunjukkan siapa dia yang sebenarnya. Entah siapa Ersel dan kenapa ia sangat brutal, ia pun dengan cepat mengeluarkan putranya dan menyuruhnya untuk bersiap pergi. Tak lama, datanglah seorang pria tua yang merupakan orang terdekat Ersel memberitahu bahwa Connor dan kru bajak lautnya sudah tiba di pulau ini untuk mencarinya. Karena adik iparnya belum ditemukan, Ersel pun menyuruh si Patua untuk membawa putranya pergi duluan ke dalam hutan, sementara Ersel akan mencari si adik dan menyusul belakangan. I owe you. I'll see you soon. Si adik sendiri ternyata sedang pergi ke pinggir pantai untuk menemui pacarnya yang ditemukan sudah tewas dihabisi oleh bajak laut. Sempat berteriak kaget, si adik pun langsung berlari dengan sangat cepat asruk-asrukan di antara ruyuk eri. Dan ya, Ersel berhasil menemukan si adik yang sedang ketakutan. Ia menyuruh adik iparnya untuk tetap tenang dan ikuti semua perintahnya. There's a cut to the bush path. Connor dan kru sendiri terlihat baru sampai di rumah Ersel dan menemukan dua anak buah mereka sudah tewas dengan cara yang sangat mengenaskan. Connor tampak tidak kaget dengan hal itu, seolah sudah tahu hal ini akan terjadi. You lot, eat the salad. Berdasarkan jejak yang mengarah ke dalam hutan, Connor pun menyuruh seluruh pasukannya untuk melakukan pengejaran, di mana di saat yang sama, Ersel dan si adik berhasil menyusul Pak Tua dan si putra yang menunggu di dekat sungai. Dare not tread these waters. Neither would I. Karena sungai ini ada penghuninya, Ersel pun mengeluarkan sebuah perahu kecil yang memang sudah disiapkan jauh-jauh hari untuk kondisi darurat seperti ini, sehingga mereka bisa menyeberangi sungai tersebut dengan aman. Steady. Ketika Ersel dan keluarganya sudah berhasil menyeberang, si Patua terlambat menyusul karena Connor keburu datang. Tak ingin membiarkan si Patua mati berkorban, Ersel pun menyuruh adik dan putranya pergi duluan, sementara ia akan menunggu di sini melihat apa yang akan terjadi. I'm unarmed. Bertengger di atas pohon mengawasi melalui teropong, Ersel pun melihat Pak Tua ditembak kakinya oleh Connor sampai akhirnya... There, starboard treetop! Setelah Pak Tua mati dan Ersel berhasil kabur, Connor yang tidak tahu bahwa sungai itu ada penghuninya pun langsung menyuruh pasukannya untuk menyeberang dan tiba-tiba... Ya, beberapa anak buah Connor pun mati dihakan buaya, di mana sisanya berhasil menyeberang dan melanjutkan pengejaran. Yang tepat saat anak-anak akan ketahuan, Ersel pun langsung beraksi dengan serangannya dan... Menggunakan golok paranting lasuluh, Ersel berhasil membantai bajak laut barusan, sementara Connor terlihat masih berada di sisi seberang menghabisi buaya yang membunuh anak buahnya. Muak dengan pengejaran ini, Connor pun meneriaki Ersel dengan sebutan Bloody, Bloody Mary! Entah apa maksud Connor memanggil Ersel dengan sebutan Bloody Mary. Connor seolah mengenal Ersel sudah lama sekali, di mana Connor juga menyinggung soal keluarga barunya yang diancam akan dihabisi sehingga...
Ya, Ersel melemparkan kelapa salah satu anak buah Kanner untuk menunjukkan bahwa ia tidak takut. Karena tidak bisa diancam dengan kekerasan, Kanner pun akhirnya memberitahu tentang Boden suaminya yang masih hidup. Kanner menawarkan kesepakatan barter atau pertukaran, di mana Ersel harus menyerahkan semua emasnya untuk ditukar dengan nyawa Boden suaminya. Acknowledge me, Sale. Setelah Kanner dan pasukannya mundur, Ersel dan anak-anak pun pergi ke dalam goa yang memang sudah lama jadi tempat persembunyian rahasianya. Terdapat banyak sekali barang-barang dari kehidupan masa lalu Ersel yang membuat si adik ipar menjadi penasaran. Ersel. Who was that horrible man? And how are you so good at killing people? Karena terus bertanya, Ersel pun akhirnya jujur menceritakan tentang kehidupan masa lalunya sebelum jadi ibu rumah tangga. Dulu ketika Ersel berusia 12 tahun, Kanner dan pasukan menyerang kapalnya, membunuh kedua orang tuanya. Ersel dipaksa menjadi orang lain dan belajar cara bertahan hidup. We were indentured servants. They attacked our ship, slaughtered my parents. Tumbuh di lingkungan keras sebagai satu-satunya wanita bajak laut, Ersel dan Kanner pun menjadi pasangan kejam yang sangat serasi bak raja dan ratu bajak laut, sampai-sampai mendapat julukan Bloody Mary. Hingga pada satu titik, Ersel memutuskan untuk berhenti, menusuk Kanner dari belakang, mencuri semua emas untuk sebagai bekal hidup ke depan, dan akhirnya menikah dengan Boden yang saat ini jadi suaminya. Bloody Mary. And fighting her way free from Connor's fleet. Setelah menceritakan masa lalunya, Ersel pun menunjukkan satu kotak penuh emas yang ia curi dari Kanner. Ersel berencana mengembalikan emas ini pada pemiliknya karena nyawa Boden lebih berharga dari perhiasan dunia. Dengan perlengkapan dan kostum lama yang masih tersimpan, Ersel pun akan sekali lagi menjadi sosok Bloody Mary, bukan untuk berbuat kejahatan, melainkan untuk menyelamatkan nyawa pasangannya. Menggunakan terowongan rahasia nan panjang yang terhubung langsung ke sumur tua dekat pondoknya, Ersel diam-diam menyelinap ke sana untuk memasang ranjau peledak di setiap sudut halaman rumahnya dan menumbangkan satu persatu bajak laut tanpa ketahuan. Ersel berhasil masuk ke dalam rumah dan menemukan suaminya, tapi karena tangannya diborgol dan kuncinya ada pada Kanner, Ersel pun akan keluar untuk menjalankan rencana kedua, yaitu Stay back! You sailors wish to be or dead. Is that you, Mr. Lee? menggunakan ranjau peledak yang sudah ia pasang. Ersel berhasil membuat para bajak laut tidak berkutik, karena ketika ada satu saja yang berani maju, maka inilah yang terjadi. Tak lama, muncullah Kanner membawa Boden untuk ditukar dengan emasnya. Ersel pun langsung menarik emasnya dari dalam sumur untuk ditukar sesuai kesepakatan, yang tepat saat Kanner sudah membuka borgolnya, Boden dengan bolohonya malah berbalik badan untuk menyerang Kanner sehingga... Karena ini di luar rencana, Ersel pun terpaksa meledakkan semua ranjau yang tadinya akan digunakan untuk sebagai jaminan perlindungan. Karena pertahanan sudah tidak ada, Ersel pun harus pasrah saat melihat Kanner menghabisi suaminya dan... That's how it's done. No! 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 Setelah menghabisi Boden, Kanner pun langsung mendekati Ersel yang sudah tidak berdaya. Entah apa alasan Kanner tak kunjung menghabisinya, Ersel keburu menjalankan rencana ketiga, yaitu... Ersel berhasil kabur melalui terowongan rahasia di dalam sumur, sementara Kanner harus kehilangan setengah dari pasukan yang dibawanya. Tapi meski begitu, Kanner tetap bersikeras menyuruh mereka semua untuk tetap menangkap Ersel.
Our mission was the bars of gold. Disinilah sang ajudan yang berkepala botak mulai protes dengan keputusan Connor yang terus ambisi ingin menangkap Ercel hidup-hidup padahal emas sudah ada di depan mata. Mereka tinggal pulang dengan sisa anak buah yang masih hidup. Tak perlulah sampai ambil resiko untuk menangkap si Ercel demi mengejar ambisinya. Melihat sang ajudan sudah tidak sepemikiran, Connor pun mengambil keputusan tegas, yaitu setelah ajudannya mati, Connor pun langsung membuat pengumuman di depan anak buahnya tentang alasan kenapa ia sangat ingin menangkap Ercel hidup-hidup, bahwa selain balas dendam atas pengkhianatan, Connor juga sudah membuat perjanjian tertulis dengan kerajaan yang isinya apabila Connor dan krunya berhasil menangkap Ercel hidup-hidup, mereka akan mendapat pengampunan, kebebasan, dan dihapus catatan kriminalnya. Or are we one mind? Libertas! Come! Di saat yang sama, Ercel baru tiba di gua dengan kondisi terluka. Dibantu anak-anak, Ercel pun diobati sampai agak pulih. Setelah itu, ia langsung menyiapkan beberapa jebakan untuk menyambut Connor dan pasukannya. Tak lama, muncullah Connor dan pasukan di mulut goa. Ercel yang menyadari hal itu pun langsung membawa anak-anak ke ruang tertutup dan meminta mereka untuk tetap diam di sana. Bertengger di balik batu sambil memegang senapannya, Ercel terus mengawasi pergerakan Connor CS yang baru masuk dan melihat ada pintu yang tertutup, beberapa anak buah Connor pun mencoba membuka pintu tersebut, tetapi dari situ, satu persatu anak buah Connor pun tumbang oleh sejumlah jebakan yang membuat Connor mulai ketar-ketir sehingga ketika Ercel sedang sibuk dengan sisa musuh yang ada, anak-anak mulai disatroni satu bajak laut yang berhasil masuk ke dalam, di mana si adik nyaris jadi sasaran empuk abah bajak laut ini, tetapi kembali ke Ercel yang akan beraksi dalam kegelapan, ia menggunakan sejenis pistol genggam berukuran mini yang jarang dipakai dan tersisa Connor yang masih hidup. Kini Ercel harus melawan mantan kekasihnya yang ingin balas dendam. Bertempat di atas tebing dekat pantai, Ercel dan Connor akan melakukan pertarungan terakhir untuk menentukan siapa yang akan bertahan hidup di antara mereka berdua. Meskipun Ercel seorang perempuan, ia cukup tangguh menghadapi Connor yang merupakan sosok rajak bajak laut. Ercel mampu mengimbangi setiap serangan yang diberikan dan sempat terbakar api unggun. Ercel kembali bangkit dan terus melakukan perlawanan, tetapi pada akhirnya, Ercel harus pasrah saat Connor berhasil membuatnya terdesak yang tepat saat Connor akan menghabisinya. Tiba-tiba berkat bantuan si adik yang datang tepat waktu, Ercel akhirnya berhasil menghabisi Connor dengan cukup elegan tanpa mengurangi rasa hormat dan jabatan. Setelah semuanya selesai, barulah kapal tentara Inggris datang untuk memberikan bantuan yang ternyata memang sudah sejak dulu penegak hukum selalu datang terlambat saat masalah sudah beres. Tamat,